Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devan Adafa Pratama. Saya dari 11 IPA 4, kelompok 5. Dan pada hari ini saya akan menjelaskan tentang jaringan otot dan jaringan saraf. Sebagai pendahuluan, pada hewan itu adanya jaringan-jaringan yang punya struktur dan fungsi, yang fungsinya sendiri, dan jaringan-jaringan tersebut terbagi banyak. Dari hewan ada 4 jaringan, yaitu ada jaringan epitel, jaringan pengikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Jaringan otot itu kira-kira membangun 40% dari beratnya vertebrata, termasuk juga manusia. Jaringan otot berfungsi sebagai jaringan penggerak hewan atau penggerak vertebrata atau ya termasuk manusia. Jaringan otot itu adalah secara embriologi terbentuk dari lapisan mesoderm. Jaringan otot ini terbentuk dari sel-sel yang memanjang dan serabut. Jaringan otot ini terbagi menjadi 3, yaitu ada otot skelet, otot jantung, dan juga otot polos. Otot skelet berteratur dan berbentuk garis-garis melintang yang berfungsi untuk menggerakkan rangka. Otot jantung berteratur juga dan bercabang. Lalu ada otot polos. Otot polos itu bentuknya seperti spindle dan memerlukan waktu lebih lama untuk berkontraksi. Jadi ada otot skelet. Otot skelet merupakan otot yang disusun dari serabut-serabut otot atau sel-sel otot yang melekat pada tulang atau rangka dan bisa disebut sebagai otot rangka. Lalu otot ini miofilamennya terbentuk teratur bergaris-garis terang dan gelap, dan dari serabut itu dikelompokkan menjadi jadi satu serabut, yaitu yang dinamakan fasciculus, dan kemudian akan menjadi otot atau daging. Lalu ada otot jantung seperti namanya. Otot jantung berada di jantung atau bisa dinamakan dengan otot kardiak. Otot jantung ini sel-selnya bercabang dan cabang tersebut akan melekat pada cabang lainnya. Otot jantung ini miofilamennya berteratur seperti otot lurik atau otot skeletal tadi saya jelaskan, dan punya satu inti, yaitu di tengah. Otot jantung ini terhubung dengan sel-sel lainnya melalui keping interkala, dan otot jantung ini berkontraksi di luar kesadaran dan mempunyai waktu istirahat yang panjang, jadi akan mencegahnya kejadian kejang. Lalu ada otot polos. Otot polos ini merupakan otot yang disusun oleh serabut-serabut otot yang bentuknya kumparan yang mempunyai satu inti, yaitu di tengahnya. Sitoplasma otot ini mengandung filamen yang tidak teratur, jadi tidak seperti otot lurik yang tadi. Dan otot polos ini jika miofilamennya memendek, ia akan berkontraksi. Otot polos ini berkontraksi di luar kesadaran dan lama ya berkontraksinya. Lalu otot polos ini terdapat di dalam vertebrata dan juga invertebrata. Lalu kita pindah ke jaringan saraf. Jaringan saraf adanya secara embriologi, jaringan saraf itu terbentuk dari lapisan ektoderm yang berfungsi untuk yang berperan untuk penyampaian rangsang dan penerimaan rangsang. Dan jaringan saraf ini terbagi menjadi dua sel, yaitu ada sel saraf neuron dan sel pendukung sel glia. Sel neuron itu mengandung badan sel, nukleus, dan sel serabut yang bisa dinamakan dengan dendrit, dan sel pendukung ini sebagai pendukung sel neuron yang melindungi akson dan dendrit tersebut. Berdasarkan fungsinya, neuron terbagi menjadi 3, yaitu ada sel neuron sensorik, neuron motorik, dan neuron pendukung. Neuron sensorik itu sebagai neuron yang menyampaikan impuls masuk ke dalam saraf pusat. Lalu sel neuron motorik yang mengeluarkan impuls dari sel pusat.
Lalu neuron penghubung adalah yang menghubungkan neuron sensorik dengan neuron motorik. Lalu sebagai tadi yang sebelum saya jelaskan, dendrit adalah berfungsi untuk mengantarkan impuls dari mengantarkan impuls ke badan sel. Lalu akson adalah yang mengantar impuls dari badan sel ke sel-sel neuron lainnya. Setiap akson tersebut memiliki aksoplasma yang berhubungan dengan sitoplasma yang lainnya yang terbungkus selaput tipis yang merupakan kelanjutan dari membran plasma pada badan sel. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.